Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Reza Mardika, NIM 52007111093. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari soal ujian tengah semester mata kuliah pengukuran dan instrumentasi. Nah, untuk poin-poin pembahasannya yaitu yang pertama ada galvanometer, yang kedua ada ampermeter, yang ketiga ada voltmeter, yang keempat ada ohmmeter, yang kelima ada multimeter elektronik analog, dan yang keenam ada multimeter elektronik digital. Nah, dari kesekian tersebut nanti saya akan menjelaskan secara singkat atau poin-poin yang penting dari setiap bagian komponen-komponen. Nah, untuk yang pertama, galvanometer. Apa itu galvanometer? Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Penemu dari galvanometer sendiri adalah Andre Mary Ampere. Cara kerja galvanometer sama seperti ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter dan motor listrik. Keberadaan ada atau tidaknya arus listrik pada suatu rangkaian ditandai dengan bergeraknya jarum penunjuk pada galvanometer dengan sudut simpangan tertentu. Galvanometer memiliki kepekaan pengukuran lebih tinggi dibandingkan dengan ampermeter. Nah, di sini untuk jenis-jenis galvanometer ya, di sini ada tangen, yang kedua ada astatik, yang ketiga ada mirror, dan yang keempat ada balistik. Nah, untuk yang pertama yaitu ada galvanometer tangen. Alat ini bekerja dengan menggunakan jarum kompas untuk membandingkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, biasanya galvanometer tangen ini perlu berorientasi pada bidang bumi dulu karena masih menggunakan jarum kompas. Nah, untuk yang kedua yaitu galvanometer jenis astatik. Nah, untuk galvanometer jenis ini tidak perlu berorientasi pada bidang bumi, jadi lebih mudah dipakai dibandingkan dengan yang jenis galvanometer tangen. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu galvanometer jenis mirror. Galvanometer jenis ini diciptakan untuk mencapai sensitivitas yang lebih tinggi daripada galvanometer yang tangen dan astatik. Nah, untuk yang keempat yaitu galvanometer balistik. Galvanometer ini untuk mengukur desakan arus atau tegangan secara singkat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu prinsip kerja dari galvanometer itu sendiri. Prinsip kerjanya itu galvanometer pada umumnya dipakai untuk mengukur arus, tapi dalam mengukur kuat arus listrik. Galvanometer bekerja berdasarkan prinsip bahwa sebuah kumparan yang dialiri arus listrik dapat berputar ketika diletakkan dalam suatu daerah medan magnetik. Pada dasarnya, kumparan tersebut terdiri dari banyak lilitan kawat. Sebuah galvanometer yang digantungkan pada kumparan kopel magnetik akan memutar kumparan. Seperti yang kita ketahui, kumparan hanya dapat berputar maksimal seperempat putaran pada galvanometer itu. Kedudukan kumparan tegak lurus terhadap medan magnet. Nah, untuk cara kerjanya yaitu galvanometer hampir sama dengan motor listrik. Tapi karena dilengkapi pegas, maka kumparannya tidak berputar. Karena muatan dalam magnet dapat berubah. Galvanometer umumnya digunakan untuk arus searah ya. Tetapi prinsipnya menggunakan konstruksi kumparan putar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ampermeter. Ampermeter adalah salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa besar kuat arus listrik yang terdapat pada sebuah rangkaian. Jika kita sedang menggunakan ampermeter ini, maka di dekat jarum penunjuk akan ada tulisan A dan MA. A itu artinya untuk ampermeter dan MA artinya untuk miliampermeter atau mikroampermeter. Alat ukur ini digunakan untuk para teknisi dalam eksekusi alat multitester atau avometer, yang mana merupakan gabungan dari kegunaan ampermeter, ohmmeter, dan juga voltmeter.
Nah, untuk jenis-jenis ampermeter itu jenis ampermeter ada dua ya. Yang pertama yaitu ampermeter AC dan yang kedua itu ampermeter DC. Untuk ampermeter AC ini salah satu alat untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik AC. Alat ukur ini biasa ada pada susunan seri. Alat ini memperoleh arus melalui penghantar yang telah dipasang pada suatu rangkaian listrik AC. Nah, untuk yang ampermeter DC yaitu salah satu alat untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik DC. Alat ukur ini biasa ada pada susunan seri. Sedangkan cara penggunaannya juga tidak jauh berbeda dengan ampermeter yang AC. Perbedaannya kalau secara fisik itu cuman di bawah tulisan A itu, kalau yang AC itu lambangnya tidak lurus ya, kalau yang DC itu lurus. Tapi kebanyakan untuk sekarang itu sudah bisa ampermeter AC DC. Jadi satu alat itu bisa untuk listrik AC maupun DC. Dan lambangnya juga bertumpukan. Nah, prinsip kerja ampermeter yaitu bekerja berdasarkan prinsip gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ketika arus mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz yang menggerakkan jarum penunjuk. Apabila arus yang melewati kumparan besar, maka gaya timbul juga akan lebih besar, sehingga penyimpangan jarum penunjuk juga akan lebih besar. Demikian berlaku untuk sebaliknya. Ketika arus tidak ada, maka jarum penunjuk akan kembali ke posisi semula atau ke posisi 0. Nah, ini di samping kanan sudah ada contoh rangkaian ampermeter. Rangkaian ampermeter. Nah, itu ada RM sebagai hambatan dalam kumparan, RSH sebagai hambatan sun, LIM sama dengan IFS sama dengan arus skala penuh. ISH sama dengan arus sun, dan I sama dengan arus yang akan diukur. Nah, untuk selanjutnya yaitu voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik. Pada peralatan elektronik, voltmeter digunakan sebagai pengawasan nilai tegangan kerja. Voltmeter tersusun atas beberapa bagian yaitu terminal positif dan negatif. Batas ukur, setup, mengatur fungsi, jarum penunjuk, serta skala tinggi dan skala rendah. Nah, biasanya voltmeter ini sering kita jumpai di panel-panel ya teman-teman. Di panel-panel listrik itu biasanya ada voltmeter. Nah, untuk jenis-jenis voltmeter, karena digunakan untuk mengukur tegangan dan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dasar, voltmeter dibagi menjadi 3 jenis, seperti pada gambar samping. Nah, untuk yang pertama yaitu voltmeter analog. Termasuk jenis deflecting yang mengindikasikan voltmeter instrumen kumparan terdiri dari dua, yaitu magnet permanen dan jenis dinamometer. Nah, untuk yang kedua yaitu voltmeter VT-VM dan FET-VM. Jenis instrumen ini dapat menangani tekanan DC dan AC dan pengukuran resistansi. Dalam jenis alat pengukur tegangan penguat elektronik digunakan di antara input dan meter. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu voltmeter digital. Voltmeter digital ini menampilkan tegangan yang diukur menggunakan LCD atau LED untuk menampilkan hasilnya, yang tentunya tingkat akurasi pembacaannya itu lebih akurat dibandingkan yang voltmeter analog dan VT-VM. Nah, untuk biasanya sering kita temui untuk voltmeter analog itu yang tadi sudah saya katakan, biasanya sering kita ketemui di box panel listrik itu banyak. Terus yang voltmeter digital ini biasa saya temui itu di motor kendaraan bermotor itu biasanya ada yang sengaja dipasangi untuk mengecek tegangan dari aki motor itu sendiri. Itu biasanya sudah banyak yang digunakan di kendaraan bermotor, seperti motor itu sudah banyak yang menggunakan voltmeter digital.
Nah, untuk prinsip kerja voltmeter itu pada rangkaian listrik, voltmeter merupakan alat untuk mengukur besar tegangan listrik. Pergerakan jarum penunjuk pada voltmeter terjadi karena adanya gaya magnet yang timbul sebagai hasil interaksi antara medan magnet dan kuat arus listrik. Simpangan yang dihasilkan oleh pergerakan jarum sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang terukur merupakan arus listrik yang melalui kumparan yang diletakkan di antara medan magnet. Voltmeter dipasang secara paralel dengan komponen yang akan diukur dalam rangkaian listrik. Nah, voltmeter ini tentunya perlu kalibrasi agar pengukurannya itu akurat. Untuk kalibrasi voltmeter itu dilakukan dengan menggunakan jembatan Wheatstone. Proses kalibrasi melibatkan pengukuran nilai resistansi yang tidak diketahui sebagai alat untuk mengkalibrasi instrumen pengukuran. Penentu tingkat kalibrasi dilakukan menggunakan kawat geser resistif yang panjang. Contoh kegunaan voltmeter yaitu untuk mengukur potensial elektrostatik, pengukuran induksi magnetik, praktikum dan penelitian kimia, dan tentunya masih banyak lagi fungsi contoh kegunaan voltmeter. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ohmmeter. Ohmmeter merupakan alat untuk mengukur hambatan listrik di suatu rangkaian tertutup atau dapat untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. Ohmmeter juga dapat diartikan sebagai alat pengukur resistansi untuk bahasa mudahnya. Ohmmeter menggunakan galvanometer untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir pada sebuah hambatan listrik dan kemudian dikalibrasikan pada satuan ohm. Ohmmeter memiliki 3 batas ukur yaitu X1, X10, W, dan K. Ohmmeter dilengkapi baterai kecil yang berguna untuk menahan arus listrik. Nah, jenis-jenis ohmmeter karena digunakan untuk mengukur hambatan rangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor, maka ohmmeter juga dibagi menjadi 3 jenis seperti pada gambar di samping. Yaitu yang pertama ada ohmmeter tipe seri. Ohmmeter ini terbagi atas resistor pengubah 0R2, resistor pembatas arus R1, sumber tegangan EMF, E, dan resistansi yang akan diukur. Nah, untuk yang kedua yaitu ohmmeter tipe Sun. Ohmmeter ini memiliki baterai dan resistor yang bisa disesuaikan dan dihubungkan secara seri. Itu yang ketiga yaitu multimeter range ohmmeter. Maaf, untuk yang ketiga yaitu multi range ohmmeter. Ohmmeter ini dapat mengukur rentang tahanan yang luas jika memilih rentang selektor yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, untuk dari ketiga jenis ini untuk bentuk visualnya atau bentuk secara nyatanya itu hampir sama. Cuman yang beda itu kemungkinan di dalamnya, di dalam alat ohmmeter tersebut. Dari yang ohmmeter tipe seri, tipe Sun, dan multi range ohmmeter itu kemungkinan yang cenderung beda itu yang komponen di dalamnya, seperti terlihat pada gambar di ketiga tersebut. Dari masing-masing tipe ohmmeter jelas berbeda. Kalau tampilan visualnya sih saya rasa mirip. Nah, untuk prinsip kerja ohmmeter dalam pengukuran resistansi elektris menggunakan kedua probe yang digenggam, maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran kira-kira 1 juta ohm. Jika kita meregangkan genggaman pada kedua probe, maka resistansi akan bertambah besar, dan jika kita menggenggam erat kedua probe, maka ohmmeter akan menunjukkan resistansi yang lebih kecil. Jika pada saat pengukuran resistansi pada sumber tegangan luar yang terhubung dengan komponen, maka akan menghasilkan arus listrik yang saling mendorong atau saling melawan dengan arus yang dihasilkan dari sumber tegangan luar. Akibatnya akan terjadi kesalahan pembacaan yang mengakibatkan multimeter akan rusak. Karena ohmmeter ini sudah termasuk di dalam multimeter ya teman-teman. Itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu multimeter. Apa itu multimeter? Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik,
yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Nah, untuk ketiga ini sudah kita jelaskan di depan tadi ya. Untuk arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik itu sudah ada komponen-komponennya di depan tadi. Sebutan lain untuk multimeter adalah avometer yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan ohm. Selain itu, multimeter juga biasa disebut sebagai multitester, sebagai bahasa lain dari multimeter. Multimeter ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Perbedaan multimeter analog dan multimeter digital terletak pada tingkat ketelitiannya. Nilai pengukuran yang diperoleh multimeter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik searah maupun arus listrik bolak-balik. Karena di multimeter ini bisa di-adjustable ya, bisa disesuaikan sesuai apa yang akan kita ukur dari arus listrik yang searah maupun arus listrik bolak-balik. Nah, untuk multimeter ini jenis pertama ya, multimeter analog. Multimeter analog adalah multimeter yang menggunakan jarum penunjuk dan skala pengukur. Prinsip kerja multimeter analog berdasarkan pada kumparan yang terhubung dan tersambung dengan jarum penunjuk. Letak kumparan magnet berada di antara kutub magnet. Pengukuran besaran listrik menggunakan multimeter analog memberikan pembacaan yang tidak stabil karena mengikuti perubahan tegangan listrik yang terjadi setiap saat. Nah, untuk multimeter analog ini kalau dibandingkan dari multimeter digital itu tingkat pembacaan akurasi hasilnya itu lebih akurat yang multimeter digital karena dia sudah menunjukkan angka, sedangkan yang analog ini kita harus memerlukan ketelitian dalam pembacaannya. Nah, untuk yang kedua yaitu multimeter digital. Multimeter ini secara fungsi sama, yaitu dengan multimeter analog itu sama, cuman multimeter digital ini akan menghasilkan pembacaan berupa angka. Yang sudah saya jelaskan tadi, multimeter digital digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik, seperti pada sama dengan multimeter analog. Akurasi pengukuran dari multimeter digital ini sangat tinggi dibandingkan dengan multimeter analog. Angka yang ditampilkan pada saat pengukuran dapat memiliki beberapa angka desimal yang tentunya lebih mudah cara pembacaannya dibandingkan dengan multimeter analog. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri sama dengan multimeter analog itu sama, cuman perbedaannya yaitu cuman dari segi tampilan hasil dari pengukuran. Kalau yang analog itu kita masih harus memerlukan ketelitian karena kita harus membaca dari jarum penunjuk yang nantinya akan tidak stabil karena arus listrik dari PLN itu kan tidak stabil. Nah, untuk yang multimeter digital ini kita kemungkinan lebih akurat karena tampilan hasil outputnya itu untuk tampilan hasil pembacaannya itu sudah berbentuk angka. Misal 4000 seperti pada gambar di samping. Itu lebih akurat walaupun nanti tegangan dari PLN naik turun kan, tapi pembacaannya lebih akurat karena tampilan keluarannya itu sudah menggunakan angka. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai soal UTS, mata kuliah pengukuran dan instrumentasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.